semua orang bisa memiliki gaya hidup yang diimpikan, gaya hidup keindahan-keindahan yang diimpikan, yang diharapkan seorang bisa mencapai ke sana. Jika saja dia mengerti hambatan menuju ke sana dan setelah tahu hambatan, treatment agar itu tidak menjadi hambatan. Iya. Selesai, maka apapun bisa kita jalani. Kita hari ini boleh jadi belum tahu digital marketing, nggak tahu itu. Ya sinau toh. Gaptek sinau toh. Iya. Nah, gimana agar membreakdown agar dia mau sinau kan nggak cuma ayo sinau kan nggak bisa kan. Yeah. Kan ada borgol imajiner yang mesti dilepas. Yes. Jangan kita itu membangun bisnis melalui manusia, gitu ya. Kita tuh membangun manusia melalui bisnis. Semua manusia bisa kita bangun dari karyawan, supplier, pelanggan, itu bisa kita bangun semua gitu. Ya. Dan ketika bangun tidur, ya ibu-ibu ya, kalau kita bangun tidur nih, belum semangat, jangan bangun dulu. gitu ya? Jangan bangun dulu. Saya kalau belum semangat, saya belum bangun. Saya cari dulu sesuatu hal yang bisa bikin saya semangat. Mau ngapain nih hari ini, sesuatu yang menantang gitu, yang bikin kita istilahnya semangat gitu ya, menarik gitu. Itu baru saya bangun dan akhirnya ketika kita bangun dalam kondisi semangat, dalam kondisi positif, maka seharian itu kita akan menjalani kehidupan itu serba positif. Akhirnya semuanya mengikuti positif. Keren. Satu, wanita tuh harus mandiri. Mandiri. Yang kedua, sing penting wani. Yang ketiga, orang ngawur. Mandiri, Itu yang penting wani, orang ngawur. Iya. Ya sama saya sama Bu Beni. Sama Bu. Memang benar. Ya, sama apa aja? Tipsnya. Memang benar. Jadi perempuan tuh harus mandiri, Pak. Mandiri ya. Maksudnya kita juga harus punya penghasilan sendiri juga. Jangan tergantung suami. Jadi kalau misalnya anak muda itu penting banget itu yang namanya belajar komunikasi nonverbal, ya, baik yang verbal juga gitu ya. Itu fungsinya untuk kehidupan sosial dia. Apalagi kan gini nih, banyak sekali kan sekarang ini karena musimnya pandemi terus akhirnya semua serba online. Banyak anak muda yang dia itu sedikit demi sedikit kehilangan kepercayaan diri ketika harus ketemu dengan orang. Kebanyakan kan mereka main HP. Oke, mereka pede tapi di online. Nah, itu dia pedenya di online. Tapi ketika ketemu langsung mulai grogi gitu ya. Mau ngomong sudah beda itu. Tadinya di medsos itu kayaknya dia pede tapi begitu ketemu langsung. Success story. Mungkin aku tipsnya ya. Teman-teman. Yang pertama menurut saya jadi orang yang jujur. Nah, jujur ya. Jujur, karena saya pernah terbelenggu dalam kebohongan. Saya bukan orang yang bisa jujur dari lahir sampai sekarang. Tapi saya membenahi kehidupan. Hidup saya berubah sejak kejujuran ini saya angkat setinggi-tingginya. Jadi nomor satu jujur dulu. Saya nggak bilang yang lain lah, jujur dulu yang pertama. Satu. Yang kedua, untuk yang beragama ya apapun itu, yakin bahwa Tuhan itu ada untuk kita. Yakin. Karena bekal saya membangun kembali diri saya pernah hidup jatuh kemudian bangun lagi itu karena saya yakin sama diri saya dan Tuhan pasti ada kok untukku. Allah pasti akan support saya. Benar. Apapun bentuknya, karena gandengan yang paling gampang itu omongan yang bisa kita ungkapkan tempat curhat paling mudah kepada Tuhan. Ya, itu dari saya. Terus kemudian yang ketiga, ibaratnya ojo nanggung nek dadi wong. Ojo nanggung. Tek cemplung sisan. Angger iku barang bener. Kalau itu selama barang yang bener nggak salah, kita nggak nyalain orang, kita nggak salah dalam hukum agama, negara dan budaya, pokoknya apapun itu. Cemplungi. Jangan nanggung. Bisnis yang nanggung baru setengah. Ojo mengkecek. Bisnis baru dapat hasil sebentar, kok buka bisnis baru. Nothing. Jangan kaleng-kaleng. Nothing buat saya. Jadi total aja. Totalitas ya, tanpa batas ya. Terus sing keempat, sing penting wani, sing penting kendel. Mulai aja dulu sudah. Mulai aja dulu. Sing penting wani. Wis toh. Dan hoki itu adalah persiapan loh Pak.
Hoki itu ketika kita mempersiapkan diri dan opportunity datang, peluang datang, kita bisa mengambilnya. Itulah hoki. Oke. Oh. Jadi kalau ada peluang datang, terus kemudian kita ambil Bisa. Dengan persiapan. dengan persiapan. Iya Oh, dong. berarti ada peluang datang, ada persiapannya, lalu kita ambil. Itu Nah, hoki. itu namanya Ketika hoki. persiapan bertemu dengan bertemunya kesempatan ya. persiapan dengan kesempatan. Kesempatan. Betul. Hoki ya. Untuk Sobat-sobat kendel. sobat-sobat kendel semua. Iya. Jadi memang kita hidup harus terus melihat ke depan ya. Jadi memang kalau bisa memang dengan pengalaman yang ada itu dijadikan bekal buat kita untuk bisa melanjutkan hidup, dan kalau bisa pindah dari zona nyaman ke zona yang lebih menantang, karena memang waktu kita masih muda. Jadi kapan lagi kita harus memulai? Iya. Kita memulai ketika masih muda ataupun sudah tua sama saja hasilnya. Jadi sobat kendel, ayo kita lakukan yang terbaik untuk keluarga. Oke, tips sukses intinya itu yang selalu diajarkan Pak Jumala juga saya serap ya. Intinya kalau pengen melakukan hal eksperimen atau pengen berkarya seperti saya ini ya diawali dari niat dulu ya. Niat, kalau kita nggak ada niat pasti gagal. Kalau kita sudah ada niat, fondasi kita kuat, maka kita tinggal nyusun-nyusun rencana yang sudah saya terapkan tadi, dari berbagai eksperimen mana yang paling bagus, baru kita fokuskan. Ketika hasilnya sudah baik, kita fokuskan hasil itu dulu. Ketika hasilnya sudah bisa autopilot, bisa kita kerjakan santai, bisa sudah menghasilkan banyak uang, dan kita bisa membangun divisi lain. Tentunya tetap semangat. Pokoknya apapun hinaan ataupun ujian yang kita lakukan bukan jadi kendala yang harus kita pikirkan. Gak usah terlalu dipikirkan, gak usah terlalu dibahas. Yang penting kita kerja. Ya, sobat kendel. Ya, jadi artinya pada saat saya terpuruk di posisi itu ya saya harus menjaga punya pemikiran yang positif bahwa ini ada sesuatu yang peluang yang baru untuk saya akan cari ya, seperti yang selalu Jack Ma katakan. Jack Ma tuh ngomong gini, kalau masih miskin jangan perbanyak di rumah, tapi perbanyak di luar. Kalau sudah kaya, perbanyak di rumah, Pak. Ya, sobat-sobat yang dirahmati Allah, pada intinya apapun yang kita lakukan maka harus berdasarkan prinsip. Nah, prinsip ini unsurnya ada 3. 1 keyakinan, ilmu, dan keberanian. keyakinan, ilmu dan keberanian atau kemampuan. Keberanian atau cah kedel. Nah, sing penting wani. Kita dalam bekerja ya kita harus smart gitu ya, smart. Apalagi di era ini ya, sekarang digital gitu ya. Era digital kita semakin smart, manfaatkan dengan kemajuan teknologi ini, digital marketing, online, itu kita manfaat sebaik-baiknya, belajar terus, dan juga kerja lebih cepat dari yang lain. Karena perkembangan ini juga gitu ya. Ya semakin cepat gitu. Jadi di tim Happy ini tahun ini juga kita punya slogan Smarter and Faster. Intinya ya, kalau mau bisnis tuh modalnya punya ndak? Idenya ada enggak? Tenaganya ada enggak? Lah saya kan paling punya salah satunya dan lain sebagainya. Lah ini kita cari partner aja. Termasuk investasi itu bisa cari partner. Iya bisa. Terbukti. Buat aja nanti propertinya dinotariskan CV bersama gitu. Coba Bisa. 30 kos-kosan di Jogja.